Shanti, Shanti, Shanti. Putri Janengayu Kijang Janeyuma Memelu Basma Kepakan membelajar Suatu hari saya meditasi di Bali Utara. Saya ingin lihat. Saya tidak mau hanya lihat tirta. Saya hanya mau lihat pesan. Saya orang Bali, ngajarin orang Bali. Tolong dong, di Himalaya saya sudah lihat banyak hal. Di sini jangan tirta saja. Kasihlah saya pesan manusia biar bisa saya menyampaikan kepada orang Bali. Lagu ini terdengar. Putri Janengayu Ijang Janeyuma Memelu Om Swastiastu. Bapak Ibu lansia sareng sami, mohon izin memulainya dengan doa. Boleh berdoa dengan cara masing-masing. Dados, mohon izin doa sebentar. Matur suksma. Pertama-tama terima kasih kepada organisasi Lansia Singaraja, terutama kepada kakak saya, karena beliau ya, tepuk tangan dulu buat kakak saya. Ya, menyediakan diri jauh-jauh rauh dari Singaraja. Dan selamat datang juga di hari belas kasih selama 5 hari. Untuk ibu dan bapak ketahui niki merata samian boleh. Murid TK diajari meditasi di sini. Ini hari keempat. Murid TK. Dan anehnya murid TK yang paling menikmati meditasi. Anak SD, SMP, SMA paling banyak SMA. Nah, besok puncak acara yang kena meditasi adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi besok sekolah SLB Singaraja, dari guru, orang tua sampai anak-anaknya kita angkut semua di sini. Jadi besok semuanya dapat. Nah, itu karena berkah Bapak dan Ibu yang rajin berdoa. Nah, mungkin niki hari yang paling spesial. Pertama, satu-satunya peserta di sore hari yang disentuh oleh pelayanan dokter. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Karena sana liang, jadi remaja di hari 1, 2, 3, remaja sore-sore tidak dapat dokter. Yang dapat dokter hanya masyarakat setempat di pagi hari. Di pagi hari rata-rata 200 orang masyarakat setempat disentuh dokter. Tapi sore-sore cuman kelompok lansia yang disentuh dokter. Jadi diniatkan lansia disentuh 2 obat sore ini. Kalau tubuhnya disentuh oleh Pak Dokter, malam ini jiwa kita obati bersama. Sekarang kita mengobati jiwa. Nah, lebih spesial lagi, satu-satunya juga angkatan yang ditaping sama Dewata TV. Jadi dengan seluruh kekurangannya ini Anda akan masuk TV sebentar lagi. Ya, satu-satunya karena sebelumnya nggak ada kena taping. Ya, sekaligus yang paling spesial karena angkatan sebelumnya semuanya satu topik. Ini malam ini 2 topik. 2 topik. Ya.
Kita mulai dengan topik yang pertama. Judulnya Taman Jiwa yang Terindah. Ini obat jiwa bagus sekali. Jangankan para lansia dari kota Singaraja. Ini teman-teman masyarakat kurang mampu di sebelah sini. Masyarakat kurang mampu kan sekolahnya terbatas, merantau juga tidak. Iya, ajak cerita mengenai taman jiwa terindah. Aduh, batur suksma pagi gini-gini kejang nak lingsir daerah deliki. Kadang titiang tuan mengerti ragane banak desa bikin. Kalian mengejar begini. Nah, mungkin kita cerita topik yang pertama, taman jiwa yang terindah. Yang kedua, topik khusus untuk lansia. Setelah topik pertama adalah mati yang indah, terlahir di tempat yang indah. Kita semua mati, jangan takut. Tapi anehnya kematian, kalau sering kita ceritakan, ketakutan kita menghilang. Jadi bapak ibu lansia jangan takut menceritakan kematian, harus sering diceritakan. Anehnya kalau sering kita ceritakan, ketakutan menurun. Dan mati yang indah itu salah satunya tidak takut. Ya, bahkan kalau bapak dan ibu ketemu mati indah yang sempurna, kematian itu sesederhana daun kering yang jatuh. Daun kering jatuh, teplak, tidak ada yang menangis, tidak ada yang seperti itu yang paling sempurna. Ya, mudah-mudahan dapat. Jadi malam ini kita topik yang pertama dulu, taman jiwa yang terindah. Dumun tatkala bapak ibu sareng titiang jadi anak kelas 1 SD, karena zaman kita ada TK-nya. Pulang dari sekolah tuh rasanya indah sekali akan ketemu rumah. Indah sekali. Ada meme di rumah, ada bapa, ada main, pokoknya pulang tuh indah sekali. Dan tatkala kita dewasa apalagi tua, lagi-lagi kita mencari rumah. Kalau waktu kecil kita mencari rumah tubuh, waktu dewasa kita mencari rumah jiwa. Ciri-ciri jiwa yang jauh dari rumah. Mudah-mudahan sedikit lansia yang jiwanya jauh dari rumah. Sering resah, sering gelisah, sering marah-marah, itu tanda-tanda jiwa yang jauh dari rumah. Lebih-lebih kalau susah tidur, Anda yang kena insomnia, itu berat. Driki titiang sampun manggihin banyak teman dengan berbagai macam penyakit. Berbagai macam penyakit, ada yang bisa dibantu, ada yang tidak. Tapi teman-teman yang ketemu kanker berat itu, semuanya di awal ditandai oleh insomnia, tidak bisa tidur bertahun-tahun. Sehingga bagi Anda yang ketemu sering resah, sering gelisah, sering marah-marah, apalagi insomnia, itu sebuah tanda jiwa jauh dari rumah. Sekarang kita pulang ke rumah jiwa melalui lagu yang pertama ini. Gelang sepatu gelang, mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Tepuk tangan dulu. Sebelum titiang pulang ke Bali, belajar pulang ke Bali intensif itu tahun 2002 gara-gara bom Bali. Titiang niki sampun mengajar kemana-mana seluruh Indonesia. Satu-satunya pulau besar yang belum diinjak cuman Irian karena terlalu jauh terbang ke sana kayak terbang ke Jepang. Ya, sekaligus beberapa negara juga pernah ngajar. Di majelis taklimnya orang Islam mengajar puluhan tahun. Muridnya pakai peci, pakai kerudung. Di gereja sering ngajar, di pura nggak terhitung berapa kali mengajar, di wihara apalagi. Dan puluhan tahun mengajar di berbagai tempat suci.
Titiang senantiasa kalau ngajar tuh begini, hidungnya begini, mencium-ciumin. Karena suatu hari saya akan membimbing banyak orang menemukan rumah jiwa. Di mana rumah jiwa di zaman ini? Puluhan tahun Titiang carikan ibu dan bapak, di mana rumah jiwa? Gini-gini. Dan setelah puluhan tahun ke berbagai tempat suci di berbagai tempat di Indonesia umumnya, saya sampai pada kesimpulan rumah jiwa di zaman ini berada di sebuah tempat yang disembunyikan oleh lagu ini. Satu-satu aku sayangimu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Tepuk tangan, bagus sekali. Jadi bapak ibu lansia sana Titiang cintai di keluarga. Ternyata rumah jiwa ada di keluarga. Di keluarga. Ya pura udah berapa pura Titiang bertapa. Wihara udah berapa wihara Titiang juga bertapa. Dan tempat suci orang lain juga serupa. Dengan tidak bermaksud menyebut tempat suci dengan judul begini begitu itu tidak boleh. Tapi tempat ternyaman bagi jiwa di zaman kita keluarga. Keluarga. Jelek-jeleknya istri, ada marahnya, ada cerewetnya. Tapi dia masih lebih maklum dibandingkan orang yang kita temui di kantor. Jelek-jeleknya suami masih lebih maklum dari orang sembarangan yang kita ketemui di tempat suci. Makanya tolong wartakan bapak dan ibu lansia ke anak-anak, ke cucu, ke tetangga. Di zaman kita, rumah terindah jiwa bernama keluarga. Tepuk tangan, keluarga, keluarga. Itu makanya Titiang kalau wenten sane konsultasi cerai semua jangan-jangan. Apapun alasannya jangan cerai. Mau pria, mau wanita, konsultasi cerai. Tidak. Kalau saya dengan apapun, mau dibunuh pun sama suami Anda, saya jangan. Pokoknya jangan cerai. Karena itu jalan keluar yang berbahaya. Yang kedua, pindah agama. Kalau Anda konsultasi pindah agama sama saya, tidak. Ada turis Perancis, mohon mau pindah ke agama Hindu. Jangan. You return back to your church, saya bilang. Anda kembali ke gereja Anda. Nanti Anda akan mengulangi kesalahan yang sama di agama yang baru. Tapi saya larang cerai, saya larang orang pindah agama. Tapi semuanya saya kembalikan pada keluarga. Pada keluarga. Dan di zaman kita, keluarga menjadi taman jiwa yang indah. Kalau keluarga menjadi taman jiwa yang indah. Kalau kita meresapi lagu yang satu ini, rasa sayang sayangi, nikah dari jauh, rasa sayang, rasa sayangi, nikah dari jauh, rasa sayang. Tepuk tangan. Sayangi. Ya, keluarga yang tidak ada masalah itu tidak ada. Semua keluarga dititipin masalah. Dari anak nakal, suami pemarah, istri cerewet, semua keluarga dititipin masalah. Tapi masalah bukan musibah. Masalah bukan hukuman Tuhan. Masalah adalah cara jiwa membuat dirinya semakin dewasa. Karena tanpa masalah semua jiwa tidak akan pernah dewasa. Sehingga di malam yang indah niki Titiang bagikan kepada orang tua kami menyebut lansia itu para orang tua. Rumah jiwa terindah bernama keluarga. Sehingga bimbing anak mantu di rumah untuk menata keluarganya biar indah.
Ya, kita memang punya kekurangan, kita punya kesalahan tatkala anak-anak kita kecil. Tapi sekarang kalau bisa keluarga anak-anak kita lebih baik. Riki sampun ribuan remaja rauh meriki ribuan. Terakhir satu angkatan 450. Seperti ruangan ini seperti sauna. Saya di sini keringat, sini keringat, sini keringat. Oh, panas 450 orang. Anak-anak remaja banyak yang menyalahkan orang tuanya. Guru, bapak saya begini, ibu saya begini, mereka berkelahi segala macam. Tapi Titiang selalu jawab, tidak ada orang tua yang sebelum menikah kursus dulu jadi orang tua itu tidak ada. Jadi kursus jadi orang tua baru menikah, tidak ada. Semua orang tua menikah dengan persiapan yang sangat pas-pasan. Sehingga kalau mereka melakukan kesalahan, sesuatu yang biasa. Dan untuk adik catat, soal di masa kecil kita mengalami luka, semua mengalami luka. Sudah itu gimana Pak Gede? Sekarang bukan menyalahkan orang tua, tapi menyembuhkan luka jiwa di dalam. Tepuk tangan dong. Itu yang bagikan ke anak-anak remaja. Tahu nggak? Anda sebutlah dipukuli sama papa mama. Anda dipukuli sama papa mama. Papa mama dipukulin sama kakek nenek. Kakek nenek dipukulin lagi sama bapak. Seperti itulah mata rantainya. Dipukulin. Tapi sekarang mata rantai itu bisa kita potong di kita. Cukup sampai di kita memukulnya. Ke bawah jangan. Bagaimana biar berhenti memukul. Nah itulah. Itu sebabnya saya bimbing meditasi sebentar lagi. Biar bisa memotong mata rantai memukul. Ada anak remaja bertanya, apa gunanya meditasi? Biar kita lebih sempurna menyayangin orang lain. Rasa sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayangi, rasa sayang, lihat dari jauh. Rasa sayang. Tepuk tangan, bagus sekali. Kehadiran para lansia malam ini vibrasinya bagus sekali, bagus. Tapi yang paling bagus tuh kehadiran anak-anak TK. Saya sangat mengagumkan. Jadi saya udah ngajar banyak orang, dari politisi sampai pegawai perusahaan, sampai anak remaja, tapi yang vibrasinya paling hebat tuh anak TK. Iya, meditasi. Adik-adik tersenyum begitu. Dan senyumannya bagus sekali. Nah, meditasi adalah bibir yang tersenyum. Senyum. Ini bagus sekali. Dan saya kan badannya sensitif. Salah satu ciri orang bertumbuh di jalan spiritual, badannya sensitif. Vibrasinya bagus sekali. Kita seperti mengakses energi yang luar biasa. Maknanya sederhana. Badan boleh tua, tapi pikiran mesti seperti anak-anak. Tepuk tangan dong. Badan boleh tua, tapi pikiran mesti seperti anak-anak. Apa ciri pikiran yang seperti anak-anak? Polos. Makanya di desa-desa tua di Bali, banyak orang Bali bernama ketut polos. Oh, polos. Nah, dengan pikiran yang polos, badan tua, tapi pikirannya anak-anak. Dengan pikiran yang anak-anak, tubuh kita sehat. Boleh tanya bapak ibu dokter yang memeriksa tadi. Kalau Anda pikirannya sering istirahat dalam kedamaian, kekebalan tubuh kita sempurna. Kalau kekebalan tubuh kita sempurna, tubuh bisa menyembuhkan dirinya, apapun bentuk penyakitnya. Itu sebabnya kita butuh meditasi. Tapi menyangkut keluarga sebagai taman jiwa yang terindah. Jangan lupa obat jiwa yang pertama, saling menyayangi. Sekarang kita masukin obat jiwa yang berikutnya. Lihat kebunku penuh dengan bunga,
ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Titiang tidak boleh mengajari bebek berenang. Ini kan saya ngajarin keluarga ke anda itu kan ngajarin bebek berenang. Tidak boleh. Ya, kita semua tahu teman-teman lansia umur pernikahannya pasti lebih tinggi dari saya. Titiang baru 38 tahun sama istri, 38 tahun. Tapi teman-teman yang pernikahannya sudah 50 tahun semuanya mengerti. Pernikahan itu perjumpaan dua perbedaan. Ini wanita, ini pria. Kalau pria ya nggak nikah kita. Di Amerika, Belanda lain lagi ceritanya itu. Jadi kalau wanita yang galak, cari pria yang kalem. Kalau pria yang banyak ngomongnya, cari yang pendiam. Pria yang keras, cari wanita yang matanya sayu seperti itu. Artinya apa? Perjumpaan dua manusia tatkala menikah, perjumpaan dua perbedaan. Lebih-lebih ini dari desa apa, dari desa apa. Bahkan kadang-kadang dari agama yang berbeda semua. Pernikahan, perjumpaan dua perbedaan. Ada yang putih dan ada yang merah. Perbedaan itu tidak pernah bisa disamakan, tidak pernah. Ya jangankan adik-adik remaja yang baru pacaran 5 hari. Ini lansia yang sudah menikah 50 tahun pun suami istrinya berbeda. Saya jamin teman-teman saya yang sudah menikah berbeda gitu. Tidak pernah bisa sama. Nah teman-teman yang bubar dengan cerai, ada yang bubar yang mati muda dan lain-lain. Sebab utamanya karena pasangan hidupnya dipaksa sama. Dipaksa sama. Anda yang pendiam memaksa pasangan juga harus pendiam. Anda naik motor memaksa pasangan juga harus naik motor. Nah itu bubar dah. Kalaupun tidak bubar, salah satunya kena kanker payudara. Tertekan begitu. Sakit hati. Ya, makanya pesankan ke teman-teman di rumah, ke anak-anak yang baru menikah, biarkan perbedaan itu bertumbuh. Makanya kalau obat jiwa yang pertama bernama menyayangi, obat jiwa yang kedua bernama menerima dan memaafkan. Dengan menerima dan memaafkan, kita setiap hari ku siram keluarga tiap hari kita siramin dengan air apa? Air penerimaan, air memaafkan. Tatkala ngajar di depan Pak Gubernur Bali, ada orang kantor gubernur nanya, Pak Gede, gimana caranya biar kita memaafkan? Anda tahu, Awatara saja di masa kecilnya melakukan kesalahan. Awatara itu reinkarnasi Tuhan. Di masa kecilnya melakukan kesalahan, apalagi orang jelek seperti kita. Sang Rama menembak kakinya Subali. Sri Krishna waktu kecil nakal. Pangeran Siddhartha pagi-pagi lari dari istrinya. Lari dari istrinya sama bapaknya. Betapa sakit istrinya sama bapaknya. Awatara saja di masa muda melakukan kesalahan sebagai ruang-ruang bertumbuh, apalagi orang jelek seperti kita. Untuk itu, salah apapun orang tua kita, seburuk apapun orang tua kita, belajar memaafkan. Tepuk tangan. Dan yang terpenting, melalui menerima dan memaafkan, kita sedang setiap hari ku siram semua. Kalau rajin menerima dan memaafkan, menerima, memaafkan, menerima, memaafkan,
akan ketemu puncak indahnya rumah jiwa. Mawar melati semuanya indah. Indahnya rambut botak sering sentimen. Indahnya rambut botak sering dikira pintar. Nah, kan lumayan. Ya, saya gara-gara rambut seperti ini sering dikira Umar Bakri namanya. Untung masih ada rambut belakang, kanan dan kiri, kan lumayan. Ya, indahnya hidung mancung ke dalam. Tidak ada wanita yang tertarik ngajakin kita selingkuh, doh. Indahnya istri cerewet tiap hari, sabar tiap hari. Indahnya suami banyak hutang, Anda jadi hati-hati sekali, rendah hati karena suaminya banyak hutang. Tapi kalau suami banyak hutang sombong, itu namanya keterlaluan. Nah, ini rumah jiwa yang indah. Mawar melati semuanya indah. Jadi obat jiwa yang pertama menyayangi, obat yang kedua menerima dan memaafkan. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaanku. Tepuk tangan bagus. Perbedaan tidak selalu berujung pada perkelahian. Perbedaan juga bisa berujung pada keindahan, asal Anda bisa melukisnya. Bagaimana melukis perbedaan menjadi keindahan? Kembali ke tadi, saling menerima dan saling memaafkan. Lebih-lebih bapak lansia yang tubuhnya mulai melemah, kita semua menua. Ya, dengan tubuh melemah, kalau sedikit kita berkelainya, tenaganya lebih banyak. Kalau sedikit kita berkelainya, lebih sering kita bisa ikut senam manula. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi obat jiwa yang pertama saling menyayangi, yang kedua menerima dan memaafkan. Sekarang kita cerita obat jiwa yang ketiga. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Bagus sekali. Obat jiwa yang ketiga 3G, 3G. Gembira, jangan lupa itu. Baru beberapa bulan lalu, mungkin belum sempat 2 bulan, Ricky Wenton meditasi dewasa. Wenton semeton lansia dari Bali Tengah, putranya murid kami di sini. Bapaknya lansia umur 80 tahun, dibawa ke sini sama anaknya. Guru ampuru, napi ampuru. Di tiang waktu bapak tiangnya bertahun-tahun ampun seperti babi guling. Bapak ini bilang, menak stroke gini. Jahil gadi bapak ini orang babi guling. Jadi, kaduk. Yang turun dari mobil diangkat sama Pak Gun, gro di sini kursi roda. Tapi itu orang tua yang tercepat yang pernah sembuh di sini. Tercepat, belum malah orang lebih cepat dari itu. Digotong dari kamar ke sini, digotong, turun digotong. Hari kedua mulai belajar berdiri dia.
turun dari kursi roda. Wih, berdiri. Hari ketiga pakai tongkat. Hari keempat belajar jalan. Pulang jalan beneran. Karena demikian cepat tiap panggil. Bapak ini paling cepat sembuh di sini. Napi yang ngeranang bapak sembuh. Wih Pak Gede, 5 hari aja bapak di ruangan ini. Jeg perasaan titiangin tiap malam Pak Gede. Jeg gembira. Gembira. Habis 1 bernyanyi, nomor 2 kita pijit-pijit terus di belakang teman-teman compassion. Pijitin di saya. Artinya apa? Canda obat yang termurah. Cinta obat yang terindah. Tepuk tangan. Gembira, gembira. Gembira. Jadi saya punya beberapa gelintir orang dekat yang gembira, jarang sakit. Jarang sakit. Nah, cuman terapi di sini ini bisa cepat untuk orang yang ada bibit gembira. Nah, bapak lansia dari Bali Tengah itu memang orangnya ada bibit gembira. Mukanya tuh ada senyumnya. Tapi kalau orang datang ke sini mukanya aduh susah dong. Aduh, mau nyanyi ribuan kali aduh. Jadi ada bibit gembira. Sehingga obat jiwa yang ketiga gembira. Di tiang pensiun di desa Tiangin Tajud ada beberapa binatang yang tiang rawat tiap hari. Ada burung liar jumlahnya nggak dihitung, banyak sekali. Ada sapi, ada sepasang kelinci, ada merpati, ada kucing liar, ada anjing liar. Tiap hari kasih makan. Tapi satu-satunya yang tidak pernah mati dan sehat selalu kelinci. Kelinci. Kalau burung liar ada matinya, kucing ada matinya, anjing ada matinya, merpati. Tapi kelinci nggak ada yang matinya. Lihatin dengan mata spiritual. Aduh, gembira. Loncat-loncat. Gembira sekali. Sehingga ada seorang dokter dari barat, belakang namanya MD itu medical doctor. The Extraordinary Healing Power of the Ordinary Things, judul bukunya. Bahasa Indonesianya, daya sembuh luar biasa dari hal-hal yang biasa. Jadi judul bukunya daya sembuh luar biasa dari hal-hal yang biasa. Dari semua daftar yang daya sembuh luar biasa dari hal-hal yang biasa. Salah satunya gembira. Jadi ibu-ibu nanti kalau di Isuzu suaminya marah cepet nyanyi. Di sini sana, di sana sana. Di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Tra-la-la-la, la-la-la-la, la-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 la, tra-la. Wah, luar biasa. Ini tanda-tanda orang tua yang akan sehat dan berumur panjang kayak gini. Udah dapat obatnya. Obatnya nggak perlu kapotik. Nggak perlu ngambil uang pensiun, nggak perlu. Nggak mengurangi jatah belanja, nggak usah. Ya, obat cuman gembira. Dan karena kegembiraan adalah obat, ibu-ibu titip pesan. Kalau menjelang tidur, tolong nyanyikan lagu ini. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Mesraan ini ingin ku kenang selalu di damai, ku tentram di sampingmu.
malu. Saya mau tanya, ibu yang di depan ini suaminya dekat dari sini? Enggak ada orang. Enggak ada. Kalau ada saya mau suruh peluk bu, peluk. Enggak ada, kalau enggak ada ya sudah. Ya, enggak ada. Iya. Oh suami orang jangan. Jadi ini obat jiwa yang murah dan meriah, gembira. Titiang sampun manggihin banyak teman Riki yang macam-macam penyakitnya. Remaja juga yang bermasalah, remaja yang bermasalah. Semuanya keluarganya kurang gembira. Sehingga di keluarga yang gembira, kemungkinan sakitnya lebih kecil. Jadi sudah dikasih 3 obat jiwa. Saling menyayangi, saling menerima dan memaafkan. Yang terakhir jangan lupa 3G, 3G. Gembira. Nah, kalau ada anggota keluarga yang jiwanya sakit, mentalnya sakit, ini obatnya. Titiang titip pesan karena di keluarga Titiang, keluarga istri sama. Ada banyak keluarga yang anggota keluarga yang sakit tapi tidak sembuh bertahun-tahun, bahkan sudah membayar mahal. Sebabnya yang ini. Ya. Soleram anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Banyak sahabat yang anggota keluarganya jiwanya gagal disembuhkan. Kendati pun orang tuanya kaya, bisa ke psikiater 1, psikiater 2, farmasi 1, farmasi 2, nggak sembuh-sembuh. Karena di rumah anggota keluarganya ditolak. Sehingga titip kepada bapak ibu yang anggota keluarganya ada gangguan mental, gangguan kejiwaan. Titip, dirawat, disayangi. Benjang Titiang saat jadi ngerawas kepada orang tua anak-anak berkebutuhan khusus. Ada yang autis, ada yang kolok, bahasa Bali yang kolok, bahasa Indonesia apa kolok? Bisu, ada yang tuli, yang macam-macam. Dan orang tua anak berkebutuhan khusus seluruh Bali semuanya sudah Titiang samperin. Titiang sering bilang, anak-anak yang bermasalah itu bukan hukuman Tuhan. Bukan juga setan sedang marah, tapi malaikat-malaikat yang lahir untuk memperkuat sayap-sayap jiwa kita. Tepuk tangan dong. Titiang Driki sareng keluarga Compassion paling lama 5 hari bisa merawat anak-anak yang datang. Tapi teman-teman yang anggota keluarganya sakit, Anda seumur hidup Anda merawat mereka. Sehingga sehebat apapun obat farmasi dari psikiater, sehebat apapun terapi-terapi yang datang dari luar, kalau di rumah anaknya kita tolak, apalagi kita marahin, apalagi kita gini-giniin, serem. Tadi bentan keluarga Compassion 2 orang wanita yang kebetulan dua-duanya aktivis sosial yang merawat korban HIV. Korban HIV di Bali banyak. Sebenarnya yang dirawat di tempat-tempat itu aman. Tapi yang paling menakutkan adalah penghakiman dari masyarakat. Penghakiman, terutama dari keluarga. Sehingga seumpama amun wenten keluarga di rumah yang mental dan jiwanya sakit, jangan lupa terima. Seperti seorang ibu mendekap anak tunggalnya. Putri cantik ayu
dekat. Ya, kalau ada anak atau cucu yang berkebutuhan khusus, istilah sekarang berkebutuhan khusus, sayangi. Percuma tuh obat farmasi, percuma konsultasi ke sana kemari, kalau sampai di rumah dimarah-marahin percuma. Pengandaiannya begini, di setiap tubuh orang sakit ada bibit kesembuhan, Setiap orang sakit punya bibit kesembuhan. Tapi keluarga hanya bisa menyediakan lahan subur biar bibitnya bertumbuh. Tapi kalau anak, keponakan, adik kita yang sakit, tiap hari kita marahin, kita larang, dan lain-lain apalagi, itu kita tidak berhasil memberikan lahan yang subur. Akhirnya bibit kesembuhannya tidak tumbuh. Itu sebabnya banyak teman-teman yang sakit kejiwaan, ya seperti itu. Riki pernah wenten semeton kita dari Singaraja, Mbok Kadek namanya. Jangan-jangan hari ini datang. Mbok Kadek dulu saya sayangi. Itu diantara semua murid itu yang paling sayangi. Mbok Kadek ini pasien rumah sakit jiwa di Bangli. Pokoknya pasien rumah sakit jiwa lah di Bangli. Ada. Kesini dia aja. Berbulan-bulan, bertahun-tahun di sini ngentah bodoh nih, ngentah, ngamuk, bahkan di bulan purnama tuh sering ngambil botol. Tapi anehnya kalau Mbak Kadek, Dek, dia manggil Dek, gini, nggih guru, nggih gitu. Pokoknya terus kita rawat. Teman-teman yang tidak tahan semuanya bisik-bisik disuruh pulang. Jangan, enggak boleh. Orang kalau sudah masuk wihara ini kita harus rawat. Terus berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bosen di sini, saya dicari di Tajun. Rumahnya digebrak. Istri saya bilang, terima, rawat. Nginep sehari, 2 hari, 3 hari dirawat karena Kadek anak lu, istri saya yang rawat. Bu, antar ke pura. Bu, beli nasi. Bu, beli tipat kan sekuat-kuatnya yang menggoda kita. Tapi Kadek itu sekarang sembuh. Tepuk tangan dong. Sembuh. Terakhir ini beberapa hari kesini tidak ada tanda-tanda mengamuk dan sama hormatnya dengan yang apa obatnya? Nina bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Nina bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Wah, bagus sekali. Jadi taman jiwa terindah malam ini, keluarga, dan bagaimana merawat taman jiwa terindah, saling menyayangi, perbedaan disirami dengan saling menerima dan memaafkan, dan energi di keluarga yang membuat kita semua gembira. Dan terakhir, kalau ada anggota keluarga atau diri kita yang sakit, jangan lupa didekap seperti mendekap bayi menangis. Makanya malah jebos bapak dan ibu akan titiang bimbing meditasi tatkala menyembuhkan diri. Bayangkan di tempat di mana kita sakit, tidak nyaman, tegang, bayi menangis, didekap. Bayi menangis simbol apa Pak Gede? Banyak yang nanya. Simbol luka-luka jiwa dari masa kecil. Kita semua terlukai di masa kecil. Wanita ada banyak yang ada pelecehan seksual. Kita yang laki-laki dipukulin sama teman, sama bapak, sama kakak, teman, luka jiwa. Nah, luka jiwa itulah yang di masa dewasa muncul dalam bentuk rasa sakit, penyakit, kesedihan, bad mood, salah-salah bunuh diri. Karena menumpuk dia di alam bawah sadar menjadi sampah, tatkala tua dia muncul seperti itu. Nah, menyembuhkannya seperti tadi. Putri Caneng Ayu, Kisah Caneng Jumah.
jangan. Ada sebuah peristiwa yang mulai dilupakan sama orang Bali, peristiwa besar. Bom teroris terbesar yang pernah meledak tuh di Amerika. Di sana 11 September 2001. Ada 2 gedung tinggi, World Trade Center, disikat sama pesawat teroris. Lebih dari 1.000 orang mati. Di sana 11 September 2001. Di sini, di kita. Tahun berikutnya di kita. Di sana tanggal 11, di sini tanggal 12. Di sana September, di sini Oktober. Di sana 2001, di sini 2002. Ada yang menghitung dengan waktu GMT. Itu 1 jam, 1 menit, dan 1 detik kejadiannya. Siapa yang bisa ngatur sesempurna itu waktunya? Kalau di Amerika bom teroris dilawan dengan banyak sekali peluru. Nggak usah dipanjangin cerita jelek, yang panjang-panjang. Di Bali tidak ada satupun batu kecil yang kita lemparkan ke rumah orang lain. Tepuk tangan dulu buat orang Bali. Tidak ada, tidak ada. Kita juga ada yang mati, 200 juga orang kita mati. Tapi tidak ada kita lemparin batu. Dan beberapa tahun kemudian ada wanita Amerika yang keliling dunia mencari. Penemuannya bagus sekali. Makanan indah, makanan enak ketemunya di Italia. Doa yang indah terdengar di India. Cinta yang menawan hanya ditemukan di Pulau Bali. Sehingga spirit Pulau Bali yang paling menyembuhkan. Spirit Pulau Bali yang paling menyembuhkan yang ini. Minta maaf ke bapak, minta maaf. Ini hari keempat, tiap pagi ada sebanyak ini juga, tapi warga sekitar, remaja juga udah dia. Tapi kalau menyanyi selalu yang lebih gembira, ibu-ibu, tepuk tangan tuh, nggak ngerti, gembira. Sebuah pertanda ini energi sembuhnya, ini, bener. Nggak ngerti, apa sebabnya nggak ngerti. Bener. Ya kalau saya mau sentimen, saya bilang pria karena saya pria, tapi bener lain berasnya. Gembira. Jadi, nah sebelum kita masuk ke topik yang kedua, sekarang relaksasi dulu. Sekarang tolong duduk melingkar 5 orang, melingkar begini, 5 orang. Biar pegangin punggung 5 orang, biar saling pijit. 5 orang melingkar. Ya, melingkar. Ya, melingkar, pegang punggungnya pegang. Pegang punggung begitu. Punggung. Ini ibu-ibu ini. Nanti dulu. Perhatikan ke depan. Nah, seperti ini. Memegang punggung teman. Punggung, ya. Punggung teman dipijit, ya. Perhatikan. Ya, kalau saya bilang ini terlalu gembira nih. Kalau saya bilang hujan rintik-rintik, mijitnya begini, hujan rintik-rintik, tok, hujan rintik-rintik ya. Kalau hujan deras begini, kalau hujan angin, hujan angin, ya. Sekarang hujan rintik-rintik.
cukup, tepuk tangan. Kembali. Kembali ke posisi semula. Ya. Boleh nyender. Yang tidak kuat boleh nyender di tembok, nyender. Boleh nyender. Ya. Sudah. Sekarang kita masuki topik kedua. Sekarang kita masukin topik kedua ya. Ya. Mungkin kita masukin topik kedua. Di antara semua kejadian dalam kehidupan, yang paling ditakuti itu kematian. Paling ditakuti. Tidak ada yang lebih menakutkan dibandingkan kematian. Ini paling ditakuti. Ya. Tapi sekali cerita wawasan, kematian harus sering dibicarakan. Karena kalau sering dibicarakan, rasa takut kita menurun. Ajaran yang akan Titiang bagikan kepada ibu dan bapak di malam yang indah ini, pertama kali diceritakan di tempat ini serem, sangat menakutkan. Tiba-tiba mati lampu, orang pada merinding seperti itu. Tapi setelah diceritakan berulang-ulang, biasa saja seperti itulah. Ya, ini cerita mati yang indah, terlahir di tempat yang indah. Untuk ibu dan bapak maklumi, ini termasuk ilmu rahasia, sehingga jaga sikap yang baik akan dibagikan ilmu rahasia. Jaga hati dan pikiran yang baik. Beberapa tahun tanda-tanda akan pulang ke Bali, Titiang lunas, ini harus ada ajaran khusus yang masih dibagikan ke Bali. Ada yang khusus gitu. Yang lunas dalam doa. Suatu hari datang buku ini, buku yang saya mau ceritakan, berbagai buku tapi intisarinya cerita malam ini. Ya, tatkala buku Niki Rauh di Jakarta itu hujan deras, petir, dan tatkala bukunya dibuka, bukunya disambar petir, tapi bukunya terbakar. Biasanya kalau sambar petir kan kita takutin tenang sekali, disambar petir tapi tenang. Wah, ini benar tandanya. Nah, cuman untuk berbuka ajaran tantra ada syaratnya. Ada syaratnya. Biar tidak takut kita menyanyi dulu. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Pesan lagu ini sederhana, kita semua menua, jangan takut, kita semua menua. Makanya salah satu renungan untuk orang tua, bapak dan ibu jauh lebih tua dari saya. Ini saya merenung, kalau nyapu di rumah saya renungkan ini, renungan yang bagus. Saya menua, saya sakit-sakitan, saya mati. Orang yang saya cintai pasti berubah. Dan yang saya bawa pulang ke rumah kematian hanya dua, karma dan dharma. Dua, karma dan dharma. Diulangin, direnungkan tiap hari ya. Pertama, saya mati. Maaf, saya menua. Yang kedua, saya sakit-sakitan. Itu hukum absolut. Ketiga, saya mati. 4, orang yang saya cintai pasti berubah. Nggak ada orang yang kita cintai nggak pasti berubah.
pasti berubah. Paling tidak berubah keriput lah, peot lah, gitu. Segala macam. Jadi saya menua, saya sakit-sakitan, saya mati. Orang yang saya cintai pasti berubah. Yang kelima paling penting, kekayaan yang dibawa pulang ke rumah kematian bernama karma dan dharma. Tepuk tangan karma dan dharma. Putri Jane